Aneleo Ita, perkenalkan nama saya Srikandi Putri. Sekarang saya sedang berkuliah, menyelesaikan di semester akhir, tugas akhir saya berupa skripsi. Saya berkuliah di Kota Padang dengan jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Keseharian saya di Padang itu bergerak di beberapa organisasi. Ada di organisasi seni luar kampus dan organisasi yang berkaitan dengan mahasiswa Mentawai. Contohnya seperti Persatuan Mahasiswa Mailepet yang ada di desa dan Forum Mahasiswa Mentawai Forma Sumatera Barat. Sesekali juga bekerja sama atau kolaborasi dengan kegiatan-kegiatan Yayasan Citra Mandiri YCM. Ada juga berkolaborasi dengan Yayasan Pendidikan Budaya Mentawai juga, dan beberapa kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat kolaborasi. Mungkin di Mentawai sendiri, khususnya di tempat saya itu lebih seperti berkegiatan dengan masyarakat dan juga ada sanggar juga di Mailepet. Kadang berkegiatan bersama adik-adik di sana. Dan saya sendiri suka gimana ya ceritanya cut mungkin ya, beberapa waktu ke belakang pada tahun 2021 saya bersama teman-teman mahasiswa Mentawai itu kami melakukan demonstrasi, melakukan aksi damai, dan selama sepekan kami menamai kegiatan kami yaitu Pekan Pasijago Mentawai. Maksudnya Pasijago Mentawai ini kebetulan pada tahun kemarin itu sangat banyak kasus-kasus atau perizinan yang mungkin kalau dalam administrasi itu cacat prosedural seperti izin kayu, dan kemarin itu ada izin PKKNK yang dimasukkan oleh perusahaan kayu sebanyak 44.000 hektar tanah yang ada di Pulau Siberut, termasuk di Madobak, di Taileleu, dan beberapa desa lainnya. Jadi kita menggugat izin itu karena jika izin itu disetujui dan sudah beroperasi, mungkin sangat berdampak sangat buruk bagi Kabupaten Kepulauan Mentawai, khususnya di bagian Pulau Siberut dalam segi lingkungan. Dan mungkin ada sangat berkaitan dengan kebudayaan Mentawai karena semboyannya kita orang Mentawai itu sapru leleu sapruenga, jika habis hutan habis kehidupan. Jadi kami sebagai mahasiswa Mentawai menggugat itu karena itu adalah hal penting bagi kehidupan kita. Bukan hanya di Siberut tapi di Sikakap dan Sipora juga. Ya, alasan saya ingin berkontribusi. Alasan saya berkontribusi untuk kampus saya sendiri itu adalah hal yang sebetulnya memang wajib dilaksanakan oleh pemuda-pemudi yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Mentawai atau berasal dari daerahnya sendiri. Karena kalau bukan dari kita sendiri, lalu siapa lagi? Kalau bukan sekarang, lalu kapan lagi? Jadi kita sebagai generasi muda, apalagi di sana kita lahir, di sana kita besar, meskipun kita merantau, tidak ada hal yang mewajibkan kita atau mengharuskan kita, kamu adalah mahasiswa, berarti kamu wajib ini. Kamu adalah seorang pemuda, kamu wajib melakukan ini. Atau kamu petani, tidak usahlah kamu urus karena itu bukan kerjaanmu, bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa berkontribusi atau bagaimana kita bisa berkorban demi kehidupan masa depan juga. Toh ini juga untuk anak cucu kita nanti, seperti itu. Ya, saya sendiri adalah seorang muslim, itu dari lahir, sangat bertolak belakang dengan keseharian sehari-hari masyarakat lokal atau masyarakat asli dari Mentawai. Sejujurnya keluarga ibu itu semuanya dari agama Katolik, tapi ini bukan persoalan agama, melainkan persoalan tentang kebudayaan, adat dan kebudayaan. Mungkin saya pribadi, karena saya berpikir berbeda hal melihat tentang kebudayaan, bagi saya sendiri tidak ada kebudayaan
yang mengganggu atau membuat kita menjadi keluar dari kepercayaan kita. Maksudnya mentang-mentang saya dari Mentawai, kemudian kebiasaan kita berbeda, itu membuat saya keluar dari Islam, bukan seperti itu. Toh ketika pesta adat, contohnya pesta adat, jika memang beberapa kaum suku di sebuah perayaan itu memotong babi, contohnya ya, kita yang muslim juga dapat namanya pembagian, itu berupa ayam gitu. Itu dari segi makanan. Atau ada kegiatan-kegiatan lain, ritual, itu kita kayak mengalir saja gitu, mengalir dan tidak keluar dari konteks kebudayaan itu dalam ritual-ritual itu. Mungkin itu dari pemikiran saya. Jadi saya lebih terbuka kalau memang itu yang rasanya itu mengganggu atau bagaimana, kita masih punya beberapa pilihan gitu. Dan di apa tadi San? Karena kita juga orang Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Begitupun dimanapun kita berada begitu. Kalau menurut saya kebudayaan itu tidak akan pernah hilang jika pelakunya selalu ada. Itu satu. Dan tidak akan hilang jika ruang lingkupnya itu juga selalu ada. Ruang lingkup atau ruang hidup maksudnya. Jadi selagi ruang hidup itu masih ada dan pelakunya itu masih ada, mungkin kedepannya kebudayaan di suatu daerah itu akan selalu ada. Terkait berkembangnya atau bagaimana itu soal lain. Yang penting dasar tentang kebudayaan itu akan selalu hidup di tengah-tengah masyarakat. Karena kebiasaan atau adat istiadat itu pun akan selalu turun-temurun menurut saya, kecuali dengan beberapa kegiatan yang memusnahkan agama itu, maaf kata bojoy, seperti pada tahun 8, ini contohnya sebagai 80-an entah 70-an, ketika ada yang mengatakan kepercayaan lokal dihapuskan, benda-benda spiritual atau segala macam dihanguskan. Toh buktinya pada tahun sekarang 2020 kebudayaan Mentawai masih ada. Ini konteks kebudayaan Mentawai ya. Seperti yang sekarang ini di Desa Matotonan, di Desa Madobak, Butuy atau bagian Rereket lainnya, bagian Sakudey, itu kebudayaan sendiri tentang kebudayaan Mentawai masih sangat kental sampai saat ini. Jadi bagaimana selanjutnya 20 tahun ke depan atau bagaimana, saya rasa selagi pelaku dan masyarakatnya masih menturunkan turun-temurun kebiasaan itu, pengetahuan lokal dan segala macamnya, dan ruang lingkup, ruang hidupnya masih ada, insya Allah lah, mudah-mudahan kebudayaan ini akan selalu ada. Tapi mungkin akan bergeser sedikit karena perubahan zaman gitu. Karena saya juga masih muda, saya sendiri juga merasa sangat berdosa sekali dan sangat kita takwa ya. Masih banyak PR lah, masih banyak hutang sebagai anak muda dari Mentawai. Karena jujur saja saya pribadi masih ada beberapa tentang kebudayaan Mentawai ini sendiri yang tidak saya ketahui, dan itu menjadi hutang saya. Karena mau tidak mau ketika saya beberapa tahun kemudian menikah dan segala macam, anak saya juga pasti turunan dari darah saya. Saya sebagai perempuan dan anak saya juga pasti mengakui dia dari Mentawai, dan itu akan menjadi beban. Bagaimana tidak menjadi beban, karena beberapa kegiatan-kegiatan adat istiadat dan kebudayaan dari Mentawai itu sangat banyak, dan kalau saya melihat dari diri saya sendiri mungkin 3%, 5% tentang kebudayaan Mentawai baru saya ketahui. Jadi imbauan saya kepada teman-teman, selagi kita masih muda dan masih ada banyak waktu, cobalah cintai dari mana kita berasal, cintai lingkungan kita, sekitar kita. Jangan mudah terprovokasi oleh kehidupan zaman sekarang modern, mentang-mentang kita sekolah atau tinggal di kota, kita lupa dengan bahasa kita. Mentang-mentang kita sekarang sudah bisa modern, kemudian kita tidak mau kembali ke kampung lagi, atau kembali ke kampung kita menjadi orang yang lupa dari mana kita berasal. Contohnya mungkin
karena kebiasaan tinggal di kota, kita malas kayak makan, nggak mau kita makan sagu misalnya, atau kita menjadi orang pemilih. Dan ketika kita juga bertemu dengan beberapa masyarakat atau beberapa teman-teman kita di kota, kalau memang kita orang Mentawai, tolonglah kita saling berkomunikasi, bersilaturahmi, jangan sombong. Intinya selagi masih ada waktu, marilah kita cintai dari mana kita berasal, cintai kebudayaan kita, cintai bahasa kita, dan jagalah lingkungan kita selagi itu masih bisa kita lakukan dan kita perbaiki. Very good for Cici. Pak Nah. Thank you. Yes. Saya pribadi mau menceritakan. Nanti ikat aja ya. Ya. Saya pribadi dalam menjaga kebudayaan dari daerah saya, khususnya karena saya dari Mentawai, itu melihat dari sisi yang lain. Mungkin ini lebih seperti perkembangan zaman begitu. Saya berniat itu dalam pengarsipan dan pendokumentasian kebudayaan lokal. Kemudian ada beberapa kesempatan kadang memperkenalkan kebudayaan Mentawai ini sampai ke nasional. Seperti saya dengan teman-teman mempunyai ide itu mengikuti kegiatan-kegiatan kebudayaan dari kementerian misalnya. Kemudian dari sana kita memperkenalkan kebudayaan Mentawai ini. Kami pada tahun 2019 saya bersama beberapa teman-teman saya itu berkesempatan mengikuti program dari kementerian Kemendikbud namanya Kema Budaya Kaum Muda di Yogyakarta. Kita mengangkat titik Mentawai, yaitu Tato Mentawai. Dan pada saat itu kami dapat penghargaan terbaik 3 dan melakukan ekspedisi ke Silooinan. Di Silooinan kami mendata beberapa tato dari motif-motif tato dari Silooinan. Nah, itu menurut saya salah satu contoh bagaimana saya dan teman-teman saya menjaga warisan tersebut, menjaga kebudayaan tersebut. Mungkin bukan kami pelaku yang maaf kata menjadi si kerenya, atau bukan kami yang menjadi orang yang mengerjakan ritualnya, tapi mungkin kami saya sebagai anak muda dan teman-teman lain mengambil bagian dalam menjaga kebudayaan dan tempat tinggal kita, daerah kita dalam sisi lainnya seperti itu. Dan saya berharap juga teman-teman bisa ambil bagian dalam bidang itu. Dimanapun passion kita, dimanapun studi kita, mungkin kita tetap harus membawa kebudayaan kita sendiri. Jangan pernah malu mengatakan saya dari Mentawai. Jangan pernah malu memperkenalkan diri dengan membawa suku kita dari Mentawai. Ketika kita di mana kita berada, ketika kita ditanya misalnya, kamu berasal dari mana? Jangan pernah malu mengatakan saya berasal dari Mentawai. Meskipun mereka mengatakan bahwasannya kita dari Mentawai ini tertinggal, kuno. Karena bagaimanapun itu kita ibaratnya kita berasal dari mana, dasar kita di mana, itu tidak akan pernah berubah sampai kita mati atau sampai dimanapun kita, sejauh apapun kita merantau seperti itu. Jadi gitu dia Jo, kenapa meskipun saya Muslim, kenapa meskipun saya Muslim, saya tidak, bukan berarti saya Muslim, saya mengklaim diri saya saya bukan orang Mentawai gitu. Karena mau gimana pun ya darah ibu saya orang Mentawai tak mengalir sama saya seperti itu. Bukan itu.